meskipun timnas kita digunduli, dihancurkan oleh Samurai Biru Jepang dengan 6-0 dalam laga match ke-10 grup C Pra-Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Stadion Panasonic Zuita di kota Osaka. Memang kalau dilihat kita kalah kelas, itu harus diakui. Ya, Jepang bermain dengan tidak full pemain-pemain yang mereka bawa ke Jakarta. Dan ketika mereka kalah 1-0 melawan Australia pada tanggal 5 yang lalu pun ada sekitar 5-6 pemain mereka tidak ditampilkan melawan Indonesia, termasuk Fujita yang ada nama Chida di belakang juga tidak tampil. Sementara Hajime Moriyasu melakukan ada perombakan di 5 tempat dan dia menempatkan pemain-pemain belakang, ya, di antaranya adalah penjaga gawang yang tidak tampil di Australia juga. Kalau Australia kan dikawal oleh Tani, bukan penjaga gawang utama Shion Suzuki. Kali ini Osaka yang tampilkan di bawah Mistar. Jadi memang ada perubahan, ya, kecuali pemain-pemain inti yang dia tampilkan adalah Wataru Endo. Ya, dia taruh di tengah, ini sangat kuat, dia berduet dengan Sano di sana. Sementara kapten yang biasanya di lengan Endo berpindah ke Kubo, Takefuso Kubo bermain, dan dia mencetak 1 gol. Di samping ada brace dari Kamada dalam pertandingan ini, dan mereka menunjukkan kelas yang luar biasa, cerdas bermain, ketenangan mereka, efisien, passing mereka, keberanian mereka untuk masuk ke kotak penalti, permainan 1-2 yang sangat cepat, transisi permainan mereka menyerang ke bertahan, begitu juga dalam bertahan ke menyerang, sangat baik, build up serangan juga oke, dan mereka memang begitu menjolok. 71% penguasaan bola atau ball position mereka, kita cuma 29%, teman-teman. Ya, mereka itu bisa menembak sampai 21 tembakan. Itu luar biasa kalau bisa dilihat. Kalau nggak salah ada 8 on target yang mereka dapatkan, 6 gol, ada 6 gol. Kita, menariknya, timnas kita itu tidak bisa menembak 1 kali pun, apalagi bicara on target. Tidak ada corner kick dari kita. Mereka 8 kali corner kick. Itu yang membuat tampil sangat baik sekali, ya. Gelandang-gelandang mereka, kalau di belakang kan mereka ada Zeko, Takai, Suzuki yang bermain di sana. Gelandang mereka ada Morishita yang membuat 1 gol, ada Endo, Sano, dan Mito. Ya, kemudian Kubo yang membuat 1 gol juga agak ke depan dengan Kamada. Sementara Matsuno yang juga membuat 1 gol itu ada di depan. Mereka bermain dengan 3-4-2-1. Berbeda dengan Clifford, itu menampilkan kita dengan 5-4-1. Ole ada di depan. Nah, ada perubahan di sana, ada 5 perubahan karena Kevin Dix masuk di sana, ya. Yakob cadangan dulu. Memang Yakob masuk tapi menggantikan Dix, namun dia ditarik keluar lagi karena cedera. Dix dan Yakob sama-sama mengalami cedera. Yance Sayuri dan dimainkan sejak awal. Ada Beckham Putra, ya, di sisi kiri, kemudian ada Pelupesi dan Tom Haye. Nah, sementara Dean James mengisi posisi Verdong yang tidak dimainkan. Justin Hapner, Jai Ises, Rido karena bermasalah dengan hamstring dia, Mes Hilgers yang ditampilkan, tapi memang belum tercipta chemistry yang bagus di antara lini belakang kita, sehingga kita bisa kebobolan dengan 6 gol. Untung saja Emil Audero tampil oke, ya, terlepas dia 6 gol, tapi kalau tidak ada Emil, ada beberapa peluang emas yang diciptakan Jepang itu dimentahkan, digagalkan. Kalau enggak, kita mungkin 9 gol kita bisa bobol dengan ada penyelamatan Emil yang luar biasa yang saya lihat dalam pertandingan ini, teman-teman. Ya, jadi kalau mau lihat dari memang semua statistik di semua aspek kita kalah. Ya, coba kita bisa melihat Jepang dalam ukuran mereka, perpindahan bola, passing mereka itu 644 kali. Kita hanya 268 kali. Akurasi ukuran mereka itu sampai 90%. Kita itu cuma 75%. Jadi memang jauh. Ya, pantas kalau kita kalah lawan mereka. Lihat kedalaman skuad mereka. Pergantian yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu. 5 pergantian semua tidak ada perbedaan. Sama kualitas mereka. Sangat baik. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau Mitoma ada, Minamino ada, Ueda ada, Nakamura bisa dimainkan. Ya, ini sangat kuat. Di belakang mereka tidak ada Ko Itakura. Kalau ada dia juga makin kuat. Tapi mereka tahu cara meredam pemain-pemain kita, serangan-serangan kita. Nah, kemudian bagaimana Seko yang ada di tengah, dia cukup memarking oleh Romani karena mereka tahu bola-bola itu akan sampai ke Ole juga, ya, pada akhirnya. Hingga mereka memarking langsung Olehnya, tidak jalan permainan kita. Di samping Jepang melakukan pressing yang sangat kuat.
ketika mereka pressing pemain-pemain kita banyak kehilangan bola. Ya, kita hanya bermain di belakang, tapi ketika kena dengan mereka pressing lebih dekat, kita melontarkan bola ke depan dan tidak ada pemain lagi, dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Nah itu, karena mereka tahu bahwa tujuan akhir bola kita akan ke Ole Romani. Ole aja yang mereka hajar di sana kan. Ya ada Seko, Takai secara bergantian bersama dengan Suzuki untuk bisa melakukan marking yang ketat terhadap Ole. Karena memang dua wing kita tidak jalan. Di babak pertama kita memulai oke sebenarnya ya. Agak bagus 10 menit pertama 3 kebobolan, ada Beckham yang ada di kanan di kiri. Tetapi memang sulit kalau bisa dilihat ya, cara kita bermain ya, kita harus lebih ke dalam karena mereka coba Jepang itu dengan langsung melakukan pressing yang sangat tinggi. Itu yang membuat kita tidak jalan. Bahkan untuk bisa menembak pun kita nggak bisa bikin apa-apa karena Haye dan Pelupesi itu larut ke belakang, ke dalam untuk bisa bermain. Sementara kita tidak jalan di dua winger kita. Ya, sibuk untuk bisa menahan gempuran pemain-pemain Jepang. Nah, sisi kiri kanan kita itu banyak diterobos dari sisi ini. Saya lihat beberapa kali memang kita bocor dari sisi ini. Apalagi ketika Dix keluar, Yakob yang masuk namun keluar lagi. Nah, Yance yang ada di hadapan di sana tidak mampu untuk bisa menahan setiap gempuran pemain-pemain Jepang. Ya, tapi apapun itu kita harus tetap apresiasi. Kalah menang tetap kita harus dukung tim nasional kita. Tidak boleh kita menghujat mereka. Cuma memang Patrick Kluivert harus bisa melihat gini. Harus cepat ada penambahan karena kita lolos ke putaran keempat. Lawan-lawan sulit, semua lawan-lawan kita. Nah, kalau tidak ada penambahan-penambahan lagi ya untuk menjaga keseimbangan tim, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak di depan harus ada. Tidak bolehnya mengenalkan Ole Romani. Kita lihat aja begitu Jepang main tutup Ole, selesai kita. Walaupun mungkin kita masih punya Ragnar, tapi harus ada 1-2 pemain lagi di depan yang bisa diambil ya oleh Pak Ketua, Pak Erick Thohir untuk bisa melihat ini. Gelandang juga harus kita tambah. Di belakang juga belum tercipta chemistry yang bagus di antara Mesilger, Jai, dan juga dengan Hafner. Tentunya ini berbeda karena kita tidak punya Rido. Rido ada hamstring sehingga posisinya digantikan oleh Mes. Jadi ada beberapa perubahan, ada 5 perubahan yang kita lihat. Beckham main sejak awal, James Dean main sejak awal, Dix juga bermain di sini, Yanji bermain sejak awal. Ya bukan Egy Kambuaya masuk babak kedua, Egy nggak sama sekali. Karena di babak kedua ada pergantian 5 kita masuk, tetapi Yakob yang masuk yang tarik keluar, ada Lili Pali masuk juga, kita Sain Patinama ikut dimainkan, Marcelino, ya Marceng juga ikut dimainkan. Tapi pergantian-pergantian ini tidak membawa perubahan signifikan berarti buat kita karena kita tetap berada dalam tekanan Jepang. Kalau mau lihat cara Jepang main, memang kelas mereka. Ya wajar karena mereka memang di Piala Dunia di Qatar mereka mampu mengalahkan Jerman, mampu mengalahkan Spanyol. Itu luar biasa untuk sebuah tim di Asia dan peringkat mereka kan yang tertinggi. Mereka sekarang di 17, jadi memang oke dan mereka tidak mau kalah. Ya, tidak mau malu di sini. Walaupun mereka tahu Indonesia sudah lolos dan mereka juga sudah lolos. Tapi ini sebuah harga diri buat mereka, prestis ya. Makanya mereka bermain dengan serius untuk bisa membuat gol. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan.